Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di desa Meranjat 3, Kecamatan Inderala Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 5 bangunan hangus terbakar, di antaranya 3 rumah warga, kantor PLN, serta bangunan bekas kantor Puskesmas Pembantu. Kebakaran juga menyebabkan kemacetan di jalur Inderalaya Kayu Agung. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD tiba di lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini peristiwa kebakaran ditangani oleh Polsek Inderalaya. Sejumlah pengendara sepeda motor berjatuhan saat menerjang arus banjir di desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Diketahui banjir terjadi akibat hujan deras dan saluran air yang tak mampu menampung debit air hujan hingga meluap ke jalan. Hujan deras juga mengakibatkan jalur utara Purbalingga Pemalang sempat ditutup akibat tertutup material longsoran. Tidak hanya itu, sejumlah tiang listrik tumbang melintang di tengah jalan. Terkait hal itu, petugas gabungan bersama relawan bergegas mengevakuasi material longsor. Mereka harus bekerja keras untuk menyingkirkan bongkahan batu besar dan tiang telepon yang menutup jalan. Setelah 2 jam upaya evakuasi material longsor, jalur utara Pemalang Purbalingga bisa kembali dilewati kendaraan. Seorang wanita tunawisma histeris saat akan dievakuasi paksa oleh petugas Satpol PP dari kolong jembatan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diketahui razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar petugas gabungan Sudin Sosial dan Satpol PP mengingat jumlah PMKS mulai dari gelandangan, pengamen jalanan, pengemis hingga pemulung di ibu kota semakin meningkat. Pak, hei supir berhenti dulu, hei! Hei supir! Hei jatuh dia! Sementara itu aksi kejar-kejaran mewarnai razia PMKS di kawasan Jakarta Timur. Akibatnya petugas Satpol PP terjatuh saat mengejar PMKS yang melarikan diri menggunakan angkot. Sedikitnya 11 orang PMKS beserta sejumlah barang berhasil diamankan. Dalam razia ini juga ditemukan 2 pemuda membawa obat-obatan saat tengah berkumpul di tepi jalan. Lantaran sopir mengemudi kurang konsentrasi dan mengantuk, sebuah mobil terjun ke Sungai Kebon Agung, Gunung Anyar, Surabaya. Sopir berhasil menyelamatkan diri sementara mobilnya rusak berat. Sejumlah petugas damkar dari unit rescue Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya berupaya mengevakuasi minibus yang tercebur di Sungai Kebon Agung, Gunung Anyar, Surabaya. Mobil yang digunakan sebagai taksi online itu masuk dalam sungai karena sopir mengantuk. Setengah jam kemudian mobil berhasil dievakuasi dari dasar sungai. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, namun minibus mengalami kerusakan berat. Mau nggak mau kita harus nyelam untuk bisa memasang dan untuk supaya mobil tersebut tidak terangkat. Kondisi arus sungainya gimana? Kondisi arus sungai cukup deras. Hingga kini kasus kecelakaan lalu lintas ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 3 orang komplotan spesialis pencurian ternak diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Para pelaku diketahui telah beraksi di lebih dari 40 TKP di wilayah Kota Padang. Berdasarkan laporan warga, sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju lokasi tempat tinggal pelaku di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Penangkapan pelaku pencuri ternak berlangsung dramatis. Saat digerebek, 3 orang pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan, walaupun sempat diwarnai isak tangis keluarga pelaku. Terekam dalam CCTV di media sosial, kemudian tim melakukan penyelidikan dan didapat 2 pelaku pada saat itu sedang berada di daerah Ampang dengan inisial A dan R. Kemudian dilakukan pengembangan dari 2 orang tersangka tersebut, kemudian didapati bahwa mereka melakukan aksi bertiga
dengan seorang temannya bernama J. Si J kita lakukan penangkapan di rumahnya di daerah Andalas. Jadi dari pengakuan ketiga tersangka ini, mereka sudah sering melakukan aksi ini. Mereka memang spesialis pencuri ternak. Sebelumnya, aksi pencurian ternak pelaku terekam kamera CCTV dari salah satu rumah warga. Tampak dua pelaku yang menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah salah seorang warga dan menangkap sejumlah kambing peliharaan milik warga. Diketahui salah satu pelaku berprofesi sebagai pedagang kambing sekaligus sebagai tukang jagal hewan ternak. Komplotan pelaku telah beraksi di lebih dari 40 lokasi di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hanya karena tidak mau diajak menginap, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat membunuh pasangan selingkuhnya usai berkencan di kontrakan. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Lampung. GL, pria 34 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di Lampung usai membunuh pasangan selingkuhnya di Desa Jaya Sampurna, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dan pelaku diketahui sudah 7 bulan menjalin cinta terlarang lantaran keduanya diketahui sudah memiliki pasangan sah. Pembunuhan ini terjadi di rumah kontrakan keduanya. Pada malam kejadian, pelaku dan korban terlibat cekcok. Setelah berdamai, keduanya bermesraan dan berkencan. Namun pelaku kembali tersulut emosi lantaran korban menolak saat diajak untuk menginap di kontrakan mereka. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam dan tangan kosong hingga meregang nyawa di kamar mandi kontrakan. Adalah karena emosi ya. Pada saat pelaku mengajak korban untuk bermalam, namun korban dengan nada tinggi menolak. Kemudian pelaku mendahului dengan memukul korban dan mengambil sebilah pisau dan menusukkan pisau ke badan korban. Demikian. Itu hubungannya apa, Dan? Menurut pengakuan pelaku, mereka ada berpacaran, jadi berselingkuh ya. Karena pelaku ini sudah berkeluarga, namun korban juga berpasangan, namun pisah. Dari kejadian ini, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 senjata tajam dan sepeda motor milik pelaku, serta sejumlah pakaian yang digunakan pelaku dan korban saat kejadian. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Sabtu 11 Februari lalu, L, wanita 44 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah salah satu kontrakan di Desa Jaya Sampurna, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad wanita yang bekerja sebagai tenaga pemasaran perumahan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi.